Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau sapa, Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita pagi hari ini, siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita, Pak. Pagi ini kita persiapkan hati kita, segenap jiwa kita, segenap hidup kita. Kita mau datang menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita ingat lagi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, itu semua karena anugerahnya. Itu semua karena kebaikannya. Itu semua karena kasih cintanya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, bahwasanya Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun musim hidup kami, Engkau Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, hari kami sungguh bersyukur Tuhan. Sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Dan pagi hari ini kami mau merayakan kebaikan-Mu itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau meninggikan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Ini hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang penuhi setiap kami, dan kami boleh bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pernah. Lagi kita katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Amin. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan tidak pernah pergi. Haleluya. Ditepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, padamu hatiku percaya. Kau menara, Kau menara, amin, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Hati kami bersyukur Tuhan, sebab itu kami mau meninggikan nama-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Ya gunung batu dan keselamatanku hanya padamu, hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan kami Tuhan. Mari bersorak buat Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merangkak, namun kasih setiamu. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Sekali lagi kita mau bersorak buat Tuhan kita. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setiamu tak sekali lagi kasih setiamu Tuhan, tak pergi dariku. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Udah dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Benar yang dikatakan pujian ini, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bahwa kasih setianya selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Pagi hari ini kita mau menyembah Dia, meninggikan namanya. Kita mau bersyukur buat kebaikannya dalam kehidupan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur, sebab Tuhan sungguh baik, Dia teramat baik. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih
hati kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh dahsyat. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah, punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami, Tuhan yang sanggup memulihkan kami, Tuhan yang sanggup memberkati kami, Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menyatakan Engkau Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang luar biasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan kami yang ajaib. Kita mau katakan kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Sekali lagi kita mau katakan dengan penuh iman kita, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ini iman kami Yesus. Tak pernah tinggalkanku. Amin. Setia kami berseru, kami berharap dalam Yesus.
sanggup memulihkan hidup kami. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami, Yesus. Tak akan goyah selamanya. Sekali lagi dengan penuh iman kita berkatakan, ajakan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Hidup kami tak akan goyah, tak akan goyah. Seluruh hidup kami tidak akan goyah bersamamu, Yesus. Tak akan goyah selamanya. Kita beri bertepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan dan penuh kuasa Engkau ya Allah, sehingga Engkau menjadi pengharapan kami di tengah-tengah segala kesesakan kami. Amin. Kami tahu bahwa kami tidak pernah ditinggalkan. Amin. Kami tahu bahwa Engkau selalu beserta kami. Amin. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami senantiasa. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya sekarang kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah menyiapkan hati kami yang terbaik. Berkuasalah Allah Roh Kudus atas firman yang akan diberitakan di pagi hari ini, sehingga kami bisa merasakan bagaimana firman-Mu itu yang hidup, firman-Mu itu yang kudus, firman-Mu itu yang berkuasa, mampu menembus kedalaman hati kami, mengubahkan hidup kami. Kami dijadikan indah oleh karena firman-Mu yang berkuasa itu. Hamba-Mu yang sederhana ini pakailah Tuhan, sehingga semua kata-kata yang keluar dari hamba-Mu itu semua berasal daripada Tuhan saja. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan di pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa di dalam Tuhan. Kiranya itu terus yang dianugerahkan bagi kita semua. Dan saat ini di minggu kita memperingati, kita akan bersama-sama memperingati kematian Kristus bagi kita lewat perjamuan Roh Kudus, lewat perjamuan kudus yang akan kita laksanakan bersama-sama. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, benefit anggota keluarga Allah dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Saya sudah memberikan ayatnya di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di LCD dan kita akan membaca bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga kita baca dengan mantap, kita baca dengan penuh keyakinan. Efesus 2 ayat 19. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bertanya dahulu. Siapa di antara Bapak Ibu yang punya member card, apapun itu? Apakah ada? Ada ya, ada yang punya member card ya, atau kartu member.
Biasanya saudara, kartu member ini diberikan kalau Bapak Ibu bergabung kepada sebuah organisasi atau sebuah perkumpulan, yang perkumpulan itu kemudian pengen membentuk sesuatu gitu ya. Akan ada kartu member yang diberikan bagi kita, yang menandakan bahwa kita itu anggota dari sebuah komunitas tersebut. Dan yang kedua, pasti ada benefit atau ada keuntungan yang diberikan kalau kita punya member tersebut. Bapak Ibu, selalu kalau saya belanja di Alfamart dan Indomaret, sudah bawa belanjaan, ketika sudah di depan, pertanyaan pertama kasir yang disebutkan adalah, apakah kartu membernya ada, Pak? Bapak Ibu, saya nggak punya member dari kedua toko tersebut. Tetapi ada keuntungan bagi mereka yang punya member dari produk yang tadi saya sebutkan, paling tidak ada potongan harga. Bapak Ibu mungkin ada yang punya member tersebut. Nah, saya pun Bapak Ibu punya 2 member, punya 2 kartu member sekarang atau member card ini, yang punya keuntungan bagi saya. Yang pertama Bapak Ibu, member card saya itu adalah saya tergabung dalam salah satu anggota dari grup penerbit Kristen, grup buku penerbit Kristen gitu ya. Karena saya pekerjaannya atau pelayanannya adalah mengajar, jadi buku merupakan salah satu konsumsi wajib bagi saya. Dan Bapak Ibu, karena saya punya member tersebut, ada penawaran yang sangat menarik bagi saya, yaitu apa? Kalau penerbit tersebut menerbitkan buku baru, buku itu akan otomatis dikirim ke saya, dan kemudian Bapak Ibu, saya mendapatkan diskon 60%. Wow, luar biasa, ini yang luar biasa sekali. Jadi buku harga 250.000 gitu, Bapak Ibu, buku teologi mahal sekali, harga 250, begitu sampai ke saya hanya membayar 100.000. Tetapi Bapak Ibu, salah satu hal yang tidak menguntungkan adalah apapun buku yang diterbitkan, mereka akan kirim dan saya harus beli. Tapi ya karena ini rohani gitu ya, ada buku yang untuk anak-anak, walaupun saya bukan anak-anak itu harus saya beli. Tetapi diskon 60% ini sangat-sangat menggiurkan bagi saya jadi member di penerbit tersebut. Yang kedua Bapak Ibu, ada satu yang unik, yaitu ketika saya naik motor saya yang warna merah itu ya, saya naik motor dan kemudian saya dapati bannya itu bocor. Saya pakai ban tubeless dan ketika sudah bocor Bapak Ibu, saya lihat ban saya ini sudah tipis. Saya kemudian ketika bocor tersebut saya dekat dengan planet ban. Bapak Ibu tahu ya planet ban itu ya. Oke, langsung aja Bapak Ibu, saya memilih untuk tidak menambal karena memang itu sudah tipis sekali. Saya memilih untuk ganti ban saya. Bapak Ibu, setelah bannya diganti, bannya jadi bagus, saya mau membayar. Kemudian saya ditanya, Mas namanya siapa? Loh, kenapa Mas tanya nama saya? Kan saya cuma mau bayar gitu ya. Oh enggak Mas, nanti Mas tak masukkan jadi member. Jadi Bapak Ibu, member dari ban. Saya punya member dari ban ya, ban motor gitu ya. Terus ini keuntungannya apa toh Mas? Bapak Ibu, keuntungannya menggiurkan. Mas, kalau nanti Mas punya kartu ini, kartu member ban motor tadi, kemanapun Mas pergi, dan kalau ada anginnya kurang, Mas bisa ngisi angin gratis seumur hidup. Biasanya Bapak Ibu isi angin harus 2.000, tapi kalau punya member tersebut, kemanapun kok saya merasa kok ban saya kurang angin ya, datang saja ke toko ban tersebut, tambah angin gratis seumur hidup. Saya sampai heran Bapak Ibu, hal kecil saja, ban saja sampai ada membernya segala. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengaca dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada salah satu keuntungan kita sebagai orang Kristen yang
tidak dimiliki oleh orang yang lain. Secara jelas ayat yang kita baca ini, kita orang-orang yang percaya itu punya satu komunitas khusus yang disebut sebagai komunitas sewarga dari orang-orang kudus atau komunitas anggota keluarga Allah. Saudara, ini komunitas kita saat ini. Ini identitas kita saat ini. Yang kalau kita peringati perjamuan kudus, Bapak Ibu, kita memperingati bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dan bagi kita semua yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sudah menebus hidup saya dari dosa. Bapak Ibu akan dimasukkan oleh Tuhan ke dalam komunitas yang baru yang disebut dengan komunitas anggota keluarga Allah. Saudara ingat ya, jangan disalah kaprahkan. Kata keluarga Allah ini tidak menunjuk pada merek gereja tertentu. Ya, karena kalau saya pelayanan di Solo, kalau dengar keluarga Allah itu berarti gereja tertentu. Tidak Bapak Ibu, ini bukan merek gereja tertentu. Ini adalah komunitas yang diciptakan oleh Allah bagi orang-orang yang sudah mengakuinya bahwa Dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang tersebut dipindahkan posisinya yang dulu ada dalam komunitas maut, sekarang berada dalam komunitas anggota kerajaan Allah. Jadi saudara, satu komunitas unik yang kita punya, yang saat pagi hari ini saya mau ingatkan, bahwa kita semua yang sudah percaya pada Tuhan Yesus menjadi anggota keluarga Allah. Saudara, ini tidak ngomong merek gereja. Ini tidak ngomong bahwa ini hanya berlaku bagi jemaat GKB, tidak. Ini hanya berlaku bagi jemaat tradisional, ini hanya berlaku bagi jemaat modern, ini hanya berlaku bagi jemaat yang cuma musiknya main piano atau musik full band seperti kita. Tidak demikian. Komunitas ini berisikan semua orang percaya pada Tuhan Yesus. Mereka mendapat predikat yang baru yang disebut anggota keluarga Allah. Jadi Bapak Ibu, berkali-kali kami sebagai hamba Tuhan terus mengingatkan, yuk kita terus jaga hubungan baik dengan gereja-gereja lain juga. Bapak Ibu juga jaga hubungan baik dengan gereja-gereja lain juga, karena apa? Walaupun mungkin ada perbedaan 1-2, tetapi mereka juga anggota keluarga Allah. Nah saudara, kita punya komunitas yang unik. Kita punya komunitas yang khusus yang membedakan kita dari mereka, orang-orang dunia. Dari mereka, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Jadi saudara ingat ya, Bapak Ibu sekarang ini punya komunitas, sudah dimasukkan oleh Tuhan Yesus dalam komunitas yang disebut anggota keluarga Allah. Makanya Bapak Ibu seringkali kita mendengar ya, sesama orang Kristen itu satu keluarga. Betul ya? Ya karena ini, karena darah Kristus membuat kita masuk dalam komunitas yang disebut dengan anggota keluarga Allah. Saudara, kalau saudara berkata, apa keuntungannya? Sama seperti tadi, kalau kita masuk ke sebuah komunitas ada member card yang memberikan keuntungan-keuntungan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, apa keuntungan bagi kita kalau kita menjadi anggota keluarga Allah ini? Setidak-tidaknya kalau kita membuka bersama di Efesus pasal yang kedua, mari kita buka Alkitab kita. Di Efesus yang pasal yang kedua ini, memberikan kepada kita ada 3 manfaat ketika kita menjadi anggota keluarga Allah. Manfaat yang pertama kita temukan di ayat yang ke-12 dan ke-13. Begitu saudara masuk ke dalam anggota komunitas keluarga Allah, saudara mendapatkan benefit yang pertama. Keuntungan yang pertama, hidup saudara
penuh pengharapan. Minta tolong satu orang bacakan ayat 12 dan 13 dari Efesus pasal 2 ini. Efesus 2 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, keuntungan pertama yang sangat menggiurkan bagi kita, yang tidak mungkin kita lewatkan adalah bahwa ketika saudara sudah masuk sebagai komunitas warga kerajaan Allah yang masih ada di bumi ini, saudara mendapat pengharapan yang sejati dari Tuhan. Hidup saudara bukan lagi hidup yang hampa. Hidup saudara bukan lagi hidup yang tanpa tujuan. Tetapi hidup saudara ketika sudah masuk dalam komunitas kerajaan Allah, saudara menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Jadi saudara, begitu saudara percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara diadopsi menjadi anak-anak Allah, masuk dalam kerajaan Allah, dan saudara punya sebuah pengharapan kekal. Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-12 dimulai dengan kata waktu itu. Jadi Paulus sedang membicarakan kehidupan lama jemaat di Efesus, bahwa waktu belum kenal Tuhan Yesus, jemaat di Efesus itu hidupnya menuruti daging. Hidupnya menjadi membership dosa. Hidupnya menjadi komunitas-komunitas pendosa. Demikian juga Bapak Ibu kita semua. Sebaik apapun kita dulu ketika belum mengenal Tuhan Yesus, komunitas kita adalah komunitas dosa. Ini fakta yang gak bisa dihindari. Bapak Ibu, apa akibatnya kalau hidup yang dahulu itu menuruti daging? Kata firman Tuhan di ayat yang ke-12, tidak ada harapan sama sekali. Karena apa? Dulu kita tanpa Kristus, kita bukan orang Israel sehingga tidak punya janji-janji manis untuk Israel. Bapak Ibu ingat ya perjanjian Abraham di Kejadian pasal 12. Dikatakan bahwa Allah berjanji pada Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa besar. Aku akan membuat keturunanmu banyak. Engkau akan diberkati. Bapak Ibu, itu berlaku bagi keturunan Israel. Kita Bapak Ibu enggak keturunan Israel. Darah saya kalau mau diselidiki, saya 100% Jawa mungkin. Saya bukan orang Israel. Demikian juga dengan kita semua bukan orang Israel yang dahulu tidak mendapatkan janji manis Israel, tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Saudara, yang pertama Paulus ingin menjelaskan dulu ketika belum kenal Kristus bagaimana pengharapan kita. Pengharapan kita itu nol. Tidak ada Bapak Ibu, karena komunitas kita adalah komunitas berdosa. Komunitas dunia, komunitas yang hidup kita ada dalam lumpur dosa. Itu dahulu. Tetapi bagaimana? Tetapi sekarang, perhatikan ayat 13. Ayat 13 ngomong tetapi sekarang. Sekarang itu kondisi orang Efesus yang sudah menerima Kristus. Kondisi kita yang sudah menerima Kristus adalah tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, tetapi karena sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu sekarang dekat. Dulu jauh dari Allah, tetapi sekarang Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah dalam komunitas yang baru. Komunitas keluarga kerajaan Allah. Dan ini berarti Bapak Ibu, bagi mereka yang masuk dalam kerajaan Allah, komunitas kerajaan Allah ini, keluarga Allah ini,
ada harapan-harapan pasti yang disediakan oleh Kristus. Dulu tanpa pengharapan, tetapi begitu kita percaya Tuhan Yesus, begitu kita masuk dalam komunitas keluarga Allah, hal yang pertama yang diberikan oleh Tuhan adalah hidupmu penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu, kalau mau ditanya pengharapan yang bagaimana? Ada dua pengharapan. Yang pertama adalah pengharapan kekinian. Yang kedua pengharapan keakanan. Pengharapan kekinian adalah Allah berjanji bahwa dalam komunitas keluarga Allah ini, Allah akan menyertai kita senantiasa. Allah akan menolong kita senantiasa, dan pengharapan keakanan atau pengharapan nanti akan ada pengharapan hidup kekal bersama-sama dengan Allah di surga. Amin. Saudara, ini pengharapan kita. Jadi kalau saudara bertanya pada saya, Mas Ragil, apa keuntungannya menjadi anggota keluarga Allah? Bukan gereja ya, bukan merek sinode ya. Tapi apa keuntungan? Keuntungan yang pertama adalah saudara punya dua pengharapan. Pengharapan penyertaan Tuhan senantiasa di masa kini. Dan pengharapan akan kebangkitan tubuh yang kekal. Pengharapan akan kita memiliki surga bersama-sama dengan Tuhan nantinya. Ini pasti, ini bukan semoga. Ini bukan insya Yesus. Ini pasti. Ini keuntungan kita sebagai anggota keluarga Allah. Tuhan sendiri yang sudah menjamin. Jadi saudara, sudah sering kita ketahui bersama dalam ibadah-ibadah pemakaman bahwa orang Kristen, orang percaya yang sudah meninggal, itu kita hanya mengalami perpisahan sementara. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena nanti akan ada pengharapan kita bertemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi dalam kekekalan nantinya. Yang pertama saudara, kita punya hidup di dalam pengharapan. Dan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Jadi saudara, pastikan hidup saudara betul-betul sudah menerima Kristus. Kalau saudara sudah menerima Kristus, saudara masuk dalam komunitas keluarga Allah. Satu yang dijanjikan oleh Tuhan, pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan adalah ada pengharapan kekal bagi kita. Saudara, hidup dalam pengharapan itu enak ya. Karena kita mengharapkan sesuatu dan hidup kita itu menjadi bergairah atau bersemangat. Saya ingat Bapak Ibu, dulu waktu kecil sekali, saya pernah diberikan harapan oleh bapak saya, walaupun pada akhirnya saya tahu bahwa itu PHP, pemberi harapan palsu. Tetapi Bapak Ibu ketika ada harapan, hidupnya jadi bergairah gitu. Dulu Bapak Ibu waktu saya kecil gitu ya, waktu kecil dulu saya pernah dibawa ke studio foto oleh kedua orang tua saya untuk berfoto, untuk mengabadikan foto. Bapak Ibu di studio foto itu, zaman dulu belum ada HP ya, ada screen, apa ya itu, latar belakang atau background yang di situ ada patung hewan-hewan. Saya ingat sekali ada patung hewan-hewan dan saya ingat Bapak Ibu di kecil itu ada patung kepala gajah. Saya dinaikkan ke kepala gajah itu dan difoto. Bapak Ibu senengnya luar biasa. Ketika bapak saya tahu bahwa saya senang dengan patung itu, bapak saya menjanjikan begini, Ragil, Bapak bisa loh buat patung kayak gitu. Nanti ya kamu tak buatkan patung kijang. Jadi ketika Bapak nanti bekerja, jadi pada saat itu Bapak saya sedang dapat proyek untuk membangun gitu Bapak Ibu ya. Nanti di sela-sela pekerjaan Bapak akan tak buatkan patung kijang. Bapak Ibu, saya senang sekali karena punya satu pengharapan. Senangnya itu luar biasa. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap hari ketika bapak saya kerja, jam 3 sore itu saya sudah mandi.
Saya sudah mandi, sudah rapi, habis itu saya pergi ke agak depan jalan itu ada semacam jembatan gitu Bapak Ibu. Saya duduk di dudukan jembatan itu, menantikan bapak saya datang. Ketika bapak saya datang naik sepeda, saya mulai senang, yes bapaknya datang. Saya tanya, Pak gimana kijangnya? Bapak saya jawab, hari ini kakinya sudah jadi. Wah senang banget Bapak Ibu ya, kakinya sudah jadi. Wah, oke. Giliran besok saya melakukan hal yang sama. Jam 3 sudah mandi, sudah rapi, nunggu di tempat saya, saya lihat sepeda bapak saya datang. Wow Bapak Ibu senangnya itu luar biasa karena punya pengharapan. Saya tanya, gimana Pak? Bapak saya ngomong, badannya sudah jadi. Wah, makin senang Bapak Ibu ya karena punya pikiran, wis di depan rumah ada patung kijang. Bisa sombong pada teman-teman gitu ya. Ada patung kijang. Bapak Ibu, hari berikutnya bapak saya ngomong, kepalanya sudah jadi. Tunggu Ragil, besok tak buat tanduknya. Kalau tanduknya sudah jadi, tak bawa pulang. Bapak Ibu tahu enggak? Ketika bapak saya janjikan besok tak bawa pulang, malamnya saya enggak bisa tidur. Gelibang-gelibung sambil ketawa Bapak Ibu, yes besok punya patung kijang. Saya ketawa gitu ya, jadi ibu saya ngomong, loh kok kamu nggak tidur-tidur lah? Aku lagi seneng Bu, besok punya patung kijang gitu. Bapak Ibu tahu besoknya ketika hari H, patung kijang itu disampaikan. Bapak saya memasang muka bersedih dan dia berkata pada saya, Ragil, patung kijangnya itu sudah tak naikkan becak. Tapi ternyata becaknya ketabrak motor, patungnya rusak. Jadi bapak enggak membawa. Bapak Ibu di situ saya nangis luar biasa. Pengharapan yang selama ini saya seneng tiba-tiba dihancurkan dengan kalimat seperti itu. Saudara, saya nangis dari sore sampai malam bahkan tidak mau makan. Saya tahu Bapak Ibu ternyata setelah saya agak besar saya tahu kejadian itu bapak saya hanya PHP saja. Hanya ingin buat saya senang aja. Tapi Bapak Ibu, jaremnya itu sampai di sini. Makanya bapak-bapak saya titip pesan kalau janji apapun pada anakmu harus ditepati. Kalau enggak sakitnya itu di sini. Sampai sekarang pun kalau saya ingat cerita itu, bekas Bapak Ibu, bekas sekali. Patung kijang, ya ampun Bapak. Saudara, lihat. Orang yang hidup dengan harapan, mereka akan antusias. Betul ya? Sama kayak tadi, saya tadi udah mandi jam 3, menunggu bapak saya antusias. Walaupun di PHP-in. Tetapi Allah kita bukan Allah yang PHP. Begitu dia kasih pengharapan, pengharapannya itu pasti bagi kita. Makanya Bapak Ibu semangatlah melayani, semangatlah hidup bagi Tuhan, karena saudara masuk dalam anggota keluarga Allah yang punya pengharapan kekal. Amin. Ini yang disediakan Tuhan bagi kita. Pengharapan, penyertaan Tuhan, pengharapan hidup yang kekal. Benefit yang kedua Bapak Ibu. Apa keuntungan bagi kita kalau kita menjadi anggota keluarga Allah? Yang kedua, benefit bagi kita adalah ada damai sejahtera penuh. Masih di Efesus pasal yang kedua ayat 17. Silahkan Bapak Ibu salah satu membacakan ayat ini. Ayat 17. Amin. Saudara, benefit yang kedua, keuntungan yang kedua, manakala kita menjadi bagian dari keluarga Allah adalah bahwa Allah melimpahkan kepada kita damai sejahtera. Begitu saudara masuk ke dalam anggota keluarga Allah, saudara sudah mendapatkan kepastian harapan, tetapi selama kita hidup di dunia, kita masuk dalam hidup yang penuh damai. Jadi saudara, ayat yang kita baca tadi ngomong bahwa
baik yang jauh, makanya Bapak Ibu kata jauh ada tanda kutipnya, yaitu kita orang non-Yahudi, maupun yang dekat, yaitu orang Yahudi, semua orang itu perlu damai. Betul ya? Semua orang butuh damai. Makanya ketika Yesus datang di ayat yang ke-17, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi yang percaya kepada Dia, yang sekarang masuk ke dalam anggota keluarga Allah. Jadi Bapak Ibu, anggota keluarga Allah sudah tidak ada rasisme. Oh, kamu keluarga Allah Yahudi, kamu keluarga Allah non-Yahudi, nggak ada begitu. Kamu keluarga Allah dari Jawa, tapi aku keluarga Allah dari Sunda, nggak ada begitu. Nggak ada rasis. Semua yang masuk dalam keluarga Allah ini, Yesus dikatakan di ayat ke-17, Ia datang memberitakan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, bagi mereka yang sudah ditebus, masuk dalam kerajaan Allah, ada damai sejahtera abadi yang tidak mungkin diberikan oleh dunia ini. Ini Bapak Ibu berkat yang kedua yang tidak bisa kita ukur dengan uang. Seberapa banyak uangmu, saudara tidak bisa membeli damai. Tetapi mungkin saudara bisa mengalihkan perasaan tidak damai itu dengan sementara. Kalau dengan uang. Contoh saudara ya, saudara nggak bisa tidur ini kok, kenapa aku nggak bisa tidur ya? Saudara nggak, wah, spring bedku ini kok pernya sudah mati. Wes tak beli spring bed barulah. Gitu ya. Kita beli merek yang terkenal yang sampai 15 juta dan kemudian saudara tidur, enak. Paling enaknya cuma 1 minggu Bapak Ibu. Nggak bisa tidurnya gara-gara mikir sesuatu, masalah psikologi. Seberapa baik tempat tidurnya, tetap nanti nggak bisa tidur. Saudara, semua orang butuh damai. Semua orang butuh perasaan nyaman. Dan ini dijanjikan oleh Tuhan kita. Bahwa ketika kita masuk dalam anggota keluarga Allah, ada damai yang disediakan Tuhan bagi kita. Makanya saudara ya, biasanya orang Kristen yang betul-betul mengikut Kristus, kedamaian hidupnya itu tidak ditentukan dari lingkungan sekitar. Mas Ragil tanggal itu hatiku tetap damai. Wah, gitu. Mas Ragil omahku ngontrak tapi kok aku gak masalah ya, kok tetap ada damai ya. Yang penting keluargaku tetap akur, damai. Bapak Ibu, itu anugerah Tuhan. Itu benefit yang diberikan oleh Tuhan. Jadi saudara, Allah menjanjikan bagi kita anggota dari keluarga Allah, ada hidup penuh damai yang ini dicari oleh orang-orang di luar sana dengan mereka mengorbankan apapun. Mereka pikir hidup damai itu hidup di hotel selama seminggu. Mereka tinggalkan pekerjaannya, pilih hotel bintang 7 yang terbaik mungkin, nginep di sana dan mereka mendapatkan, oh mungkin ini bisa damai. Tidak. Kemudian sampai ada film, kalau nggak salah, Eat, Pray, and Love gitu ya. Ya salah satu filmnya nanti ada di Bali. Ceritanya sama, orangnya mencari kedamaian. Kesimpulannya tetap nggak bisa dapat damai dari dunia. Bapak Ibu, kedamaian abadi diberikan oleh Allah manakala kita menjadi anggota keluarga Allah. Amin. Jadi saudara, yuk saat ini apa yang membuat engkau tidak damai? Allah sedang menyediakan damai bagimu. Ambil damai itu, aplikasikan damai itu, biarlah hidup kita damai karena Allah yang menjanjikannya bagi kita. Yang ketiga saudara, apa benefit dari kita menjadi anggota keluarga Allah? Bahwa kita menjadi tempat kediaman Allah. Ayat 22, saya minta tolong lagi salah seorang membacakan bagian ini.
Amin. Saudara, benefit yang ketiga, keuntungan yang ketiga, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anggota keluarga Allah adalah begitu kita masuk dalam keluarga Allah, hidup kita menjadi kediamannya. Hidupmu bukan milikmu lagi, tapi Allah sekarang berdiam dalam hidupmu. Ini jelas sekali di ayat 22, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan, dibangun menjadi apa? Menjadi tempat kediaman Allah. Jadi Bapak Ibu, saat ini hidup saudara itu dadi omahe Gusti. Hidup saudara itu sudah Gusti manunggaling kula. Bapak Ibu, ini dalam falsafah Jawa ya. Ilmu yang tertinggi di kejawen, manakala seseorang sudah urip manunggaling Gusti. Bapak Ibu, orang Jawa untuk mencari ilmu ini, di mana Tuhan menyatu dengan saya, mereka pergi ke gua-gua, mereka pergi ke gunung-gunung, mereka berpuasa berapa lama, supaya apa tujuannya? Bersatu dengan Gusti itu. Tetapi sekarang beda dalam kekristenan. Begitu saudara masuk sebagai anggota keluarga Allah, mau tidak mau hidup saudara menjadi kediaman Tuhan. Jadi saudara, di dalam hidup saudara sudah ada Tuhan sekarang. Masalahnya adalah apakah Tuhan kita biarkan bertahta atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Saudara, yang menariknya, tempat kediaman yang digunakan dalam Efesus 2 ayat 22 ini menunjuk kepada tempat kediaman Allah dalam bait suci di Yerusalem. Coba satu orang buka 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja 8 ayat 13. Mari Bapak Ibu satu orang. 8, 13. Amin. Kak, biarin ini dulu. Nah, jadi saudara, tadi ayat ini menceritakan tentang Salomo yang membangun bait Allah. Ketika bait Allahnya sudah jadi, Salomo berdoa gini, Tuhan, sekarang aku sudah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru, kitalah sekarang bait suci itu. Di mana Allah menetap dalam hidup kita. Jadi inilah saudara, kalau saudara berdoa kepada Tuhan, ingat Tuhan ada dekat di dalam hidupmu. Ganti tadi, kalau saudara meminta pada Tuhan, kalau saudara ngomong pada Tuhan, Tuhan sudah ada dalam hidupmu. Hidupmu sekarang adalah bait suci Allah. Dan ini benefit bagi kita. Jadi saudara, dengan adanya Allah dalam hidup kita, Ia akan mengarahkan kita seturut kehendaknya yang kudus. Bapak Ibu, saya pastikan pasti Bapak Ibu sering mengalami ini. Ketika saudara mau berbuat dosa, tiba-tiba dalam hati saudara berkata, ojo toh, jangan toh, kan kamu anakku. Saudara, itu Allah yang berbicara dalam hidup kita. Karena Allah sudah berdiam dalam hidup kita. Dia akan menuntun kita menjadi seturut kehendaknya. Dan Bapak Ibu, dari segi yang lain aplikasinya, kalau kita sadar bahwa tubuh kita ini adalah rumah dari Allah, Allah berdiam dalam diri kita, rawatlah tubuh kita dengan baik, gitu ya. Jangan kok jadi orang Kristen gak mandi seminggu gitu, gak usah mandilah. Enggak, kita harus rawat tubuh kita. Termasuk dari hal-hal lain yang merugikan hidup kita, narkoba, rokok, minum-minuman keras, kita tinggalkan. Karena kita sadar bahwa di dalam tubuhku, di dalam hidupku,
ada Kristus yang bertahta. Ini keuntungan bagi kita. Kalau orang Jawa mencari manunggaling Gusti, kita sekarang sudah memilikinya. Tuhan sudah hidup dalam hidup kita dan inilah keuntungan kita menjadi anggota keluarga Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari yuk kita renungkan kebaikan Tuhan yang sudah menjadikan kita anggota keluarga Allah, di mana kita punya pengharapan, kita punya damai, Allah diam dalam kehidupan kita, dan biarlah di momen perjamuan kudus ini ketika Yesus mati yang kita peringati, sehingga kita menjadi anak-anak Allah, anggota keluarga Allah, banyak sekali keuntungan, kita mau bersyukur di perjamuan kudus ini. Supaya kiranya kita mengingat pengorbanan Kristus yang sempurna bagi kita, yang menjadikan kita sebagai anggota keluarga Allah. Bapak Gembala akan membawa kita di dalam perjamuan kudus di pagi hari ini. Saya berdoa kiranya firman Tuhan pagi hari ini bukan hanya untuk kita dengar, tetapi yang kita dengar tadi ada bagian-bagian yang menguntungkan bagi setiap orang percaya. Tetapi mari pagi hari ini juga ambil bagian bahwa setelah saya tahu apa yang terjadi dalam hidup saya ketika terima Kristus, saatnya kita memantaskan diri untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Menjadi anggota-anggota kerajaan Allah, keluarga Allah bukan berarti hidup sembarangan. Tetapi makin dituntut hidup benar, makin benar jalan dalam kebenaran Tuhan. Dengan satu tujuan, supaya hidup kita makin mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu terima. Ketika kita melihat dan mengingat kembali bagaimana pengorbanan Kristus, menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa membalas cinta kasih Tuhan. Mengingatkan kepada kita betapa besarnya Tuhan, kasih-Nya atas hidup kita. Mari maknai dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Karena kasih-Nya yang sangat besar bagi kita. Kita tidak dapat membayarnya, maka Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Semua karena kasih-Nya yang besar. Mari sambil menyiapkan perjamuan kita tundukkan kepala bersama-sama, mengingat pengorbanan Kristus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Nikmati setiap kata dalam pujian ini. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Yesus. Kau menderita gantikan. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus
tercurah untuk menebus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Terlalu besar. Ingat pengorbanan Kristus Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Sungguh besar kuasa-Mu, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, besar ya Tuhan kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, tercurah, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Yesus, luar biasa kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kami junjung dan kami angkat tinggi pengorbanan-Mu. Mengucap syukur Tuhan, kalau kami selamat bukan karena perbuatan kami, tapi semata-mata karena Tuhan yang mengasihi kami. Semua inisiatif keselamatan datangnya dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau rela mati untuk kami orang yang berdosa, supaya kami selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layak akan setiap kami menjadi bagian dalam tubuh Kristus, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kuasa kebangkitan Kristus juga ada bersama-sama dengan kami. Sehingga setiap kami boleh menang terhadap dosa, setiap kami boleh menang atas pergumulan kami karena Kristus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan pagi hari ini dan aminkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mengangkat cawan yang melambangkan darah-Mu yang tercurah karena derita-Mu, karena Kau menanggung dosa setiap manusia di dunia ini. Darah-Mu yang menyucikan dosa-dosa kami, darah-Mu yang mentahirkan segala kenajisan kami, darah-Mu juga yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tuhan, kami percaya juga ketika kami menikmati tubuh dan darah Tuhan pagi hari ini, tubuh kami menjadi sehat karena kuasa dari Yesus mengalir atas hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu ada juga bersama dengan kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Allah berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan dari hatimu syukurmu terdalam di hadapan Tuhan, sampai telingamu mendengar ucapan syukurmu itu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih, kasih-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Pengorbanan-Mu selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Henti-hentinya kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Tak habis-habisnya kami berpikir kenapa Tuhan mau mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Ini membuat kami terus bersyukur kepada Tuhan. Kami hanyalah orang yang berdosa, kecenderungan kami berbuat dosa, tetapi Engkau masih mengasihi kami Tuhan. Betapa kami heran dan kagum akan Tuhan dan kasih-Mu yang luar biasa. Bahwa setiap kami Tuhan lebih makin mengasihi Tuhan lebih lagi. Kami rindu hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur, kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu di pagi hari ini, di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang bersyukur bersama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kenapa praise and worship-nya cukup 2 lagu? Karena ada beberapa hal yang penting yang kita perlu bahas pagi hari ini bersama-sama, supaya tidak memakan waktu begitu banyak. Nah, hari ini akan Ibu Gembala mewakili pengurus akan menyampaikan beberapa hal yang kita semua perlu cermati. Tolong jangan disambi main HP. Kita akan dengar bersama-sama. Mari Ibu. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi. Membicarakan tentang pembangunan gereja kita, semua kita sudah mengetahui bahwa pembangunan gereja kita terhenti kurang lebih 2 tahun karena
kurangnya dana yang kita miliki untuk melanjutkannya hingga selesai. Dan kami percaya bahwa banyak dari jemaat Tuhan yang sampai sekarang masih tekun untuk mendoakan supaya pembangunan gereja kita dapat dilanjutkan hingga selesai, lalu kita dapat beribadah di sana. Betul ya, Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu, kita perlu sangat bersyukur karena di gereja kita ini ada tim pembangunan gereja yang bukan hanya berdoa, namun juga memikirkan dan mengusahakan sedemikian rupa tentang hal ini. Jemaat Tuhan, untuk melanjutkan pembangunan gereja kita yang lantai atas, ya, yang untuk ibadah itu sampai selesai, itu dibutuhkan angka di atas 300 juta. Di atas 300 juta. Apakah kita mampu, Bu Asri, dengan dana sebanyak itu? Kita mampu, Bapak Ibu. Kita mampu. Tetapi dalam waktu pengumpulan yang sangat panjang, betul ya, Bapak Ibu? Kita mampu, tapi waktu pengumpulannya sangat panjang. Tentu ini bukanlah pilihan yang baik, Bapak Ibu. Karena apa? Kalau waktu pengumpulannya begitu panjang, kita takut bahwa kualitas cor-coran sudah akan semakin menurun, sehingga nanti waktu dilanjutkan pembangunan, kualitas bangunannya kurang baik. Itu sebabnya Bapak Ibu, setelah melalui banyak sekali pertimbangan, akhirnya kami dan pengurus gereja sepakat untuk mengambil pinjaman ke bank. Ya, tentu keputusan ini sudah dipertimbangkan sambil menghitung kemampuan bayar kita dan panjangnya waktu pelunasan yang ditetapkan oleh bank. Melalui bantuan dari Bapak Walensa, kita perlu berterima kasih kepada Pak Walensa ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, terima kasih Pak Walensa. Tuhan memberkati ya. Melalui bantuan Bapak Walensa dengan Bapak Eri ini saudara dari Pak Walensa yang ada di Pati, Bapak Ibu. Pada tanggal 31 Januari kemarin, kami, Pak Yosua dan saya, menandatangani pinjaman untuk menyelesaikan pembangunan gereja kita sebesar 300 juta dari Bank BNI yang ada di Pati, Bapak Ibu ya. Yang cair, Bapak Ibu sudah cair ya Bapak Ibu, tetapi yang diterima adalah 281.605.950. Kenapa begitu Bu Asri? Ada pengurangan biaya notaris, Bapak Ibu. Ada pengurangan biaya ini ya. Jadi ada saldo mengendap yang dikehendaki oleh bank, berjaga-jaga kalau ada situasi genting terhadap pembayaran yang tidak lancar dan berbagai macam hal yang lain. Nah, Bapak Ibu, kewajiban bayar kita itu adalah 5.800.000 per bulan. Ya, jadi setiap bulan kita akan mengangsur 5.800.000 selama 5 tahun. Artinya ada 60 kali pembayaran. Ya, pembayaran Bapak Ibu akan dilakukan setiap tanggal 25 dan pembayaran itu dimulaikan bulan ini. Ya, nah lalu Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu berpikir, wah, sekarang gereja kita punya tanggungan ya. Setiap bulan kita harus membayar 5.800.000 ke Bank BNI. Itu gede banget untuk kita ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, lalu dari mana sumber dana untuk pembayaran pinjaman kita ini setiap bulan? Ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama adalah persembahan dari Bapak Ibu jemaat yang dimasukkan di kotak nomor 1. Jadi kalau Bapak Ibu habis menyiapkan ini ya, amplop persembahan, itu Bapak Ibu memasukkan ke 2 kotak. Ada 1 persembahan 1, yang kedua persembahan 2. Nah Bapak Ibu, persembahan kotak pertama, ya, kotak pertama ini Bapak Ibu selama ini di waktu-waktu yang kemarin itu kita pakainya untuk ibadah-ibadah khusus. Contohnya ibadah Jumat Agung, ibadah
kebangkitan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, semua pembiayaan itu Bapak Ibu diambilkan dari persembahan pertama ini, termasuk biaya Natal kita yang wow. Karena setiap kali Natal kita itu habisnya belasan juta Bapak Ibu. Ya, nah itu diambilkannya dari mana? Semuanya dari persembahannya Bapak Ibu yang dimasukkan di kotak pertama. Itu sebabnya kenapa kalau Natal gereja kita tidak pernah membagikan amplop persembahan Natal. Tidak. Karena persembahan Bapak Ibu setiap minggu sudah dialokasikan di kotak yang pertama. Nah, tetapi Bapak Ibu karena mulai bulan ini kita punya tanggung jawab, ya Bapak Ibu punya tanggungan, sehingga kami memutuskan untuk kotak persembahan yang pertama ini akan kita masukkan menjadi salah satu sumber dana pembayaran pinjaman kita ke BNI. Apakah jemaat setuju dengan ini? Berat ya Bapak Ibu, berarti nanti konsumsinya enggak bagus lagi dong Bu Asri. Bapak Ibu setuju ya? Nah, Mbak Asri, kita kan harus tetap Natal. Natal akan tetap berjalan Bapak Ibu. Karena persembahan di kotak pertama yang biasanya untuk ibadah khusus termasuk Natal akan kita alokasikan untuk pembayaran pinjaman. Sehingga Bapak Ibu dari kas umum Natal setiap bulan disisihkan 500.000 khusus untuk keperluan Natal kita. Ya, jadi nanti Bapak Ibu mulai bulan ini laporan keuangan kita yang biasanya lewat WA akan rangkap lewat WA dan secara fisik, secara kertas. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat laporannya, diteliti. Ya, di sana ada tambahan item mulai bulan Januari ini ada satu penyisihan untuk Natal. Ya, yang kedua Bapak Ibu, sumber dana pembayaran pinjaman kita dari mana? Oh, minta maaf Bapak Ibu, yang pertama dulu ya, persembahan dari kotak pertama itu tentu angkanya kan berubah-berubah ya Bapak Ibu, tidak tetap. Tetapi kami rata-ratakan Bapak Ibu itu sekitar 1,5 juta setiap bulannya. Ya, yang kedua Bapak Ibu, dari mana sumber dana pembayaran pinjaman kita? Dari 75% dari saldo kas umum. Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan kas umum? Setiap kali Bapak Ibu datang beribadah, ada 2 kotak ya Bapak Ibu. Kotak pertama tadi untuk ibadah khusus dan kotak kedua Bapak Ibu memberi di kotak kedua. Kotak kedua ini masuknya di kas umum Bapak Ibu. Termasuk ketaatan dan kesetiaan Bapak Ibu untuk mengembalikan milik Allah dalam persembahan persepuluhan itu masuk juga di kas umum. Jadi kas umum kita selama ini pemasukannya dari 2 itu. Dari persembahan jemaat Bapak Ibu semua di kotak nomor 2 dan persembahan persepuluhan Bapak Ibu. Semua masuknya ke kas umum di bendahara. Nah Bapak Ibu, lalu dipakai untuk semua kebutuhan operasional gereja setiap bulan. Apa saja itu Bu Asri? Silahkan Bapak Ibu baca di laporan keuangan kita setiap bulan. Ya, gereja kita sangat terbuka dan transparan, semua ada di sana. Nanti setelah semuanya dipakai Bapak Ibu, itu ada saldo Bapak Ibu, ada sisa. Sisanya itu kita bagi 2. 25%-nya disisihkan, masuknya ke dana inventaris. Dana inventaris ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengganti atau merawat atau memperbaiki sound system, alat musik, multimedia. Ya, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa tidak ada barang itu yang kekal. Betul ya Bapak Ibu? Semua barang yang kita beli ada waktunya. Bersyukur karena ada dana inventaris. Jadi kabel gitarnya perlu diganti, langsung bisa ganti. Kita sudah beberapa kali ganti keyboard Bapak Ibu, yang itu belasan juta. Bisa, karena apa? Dana inventaris ini. Lalu Bapak Ibu, kas umum setelah dipakai untuk semua kebutuhan gereja dibagi 2, 25% di dana inventaris, 75% selama ini kita masukkan ke kas pembangunan. Tetapi mulai bulan ini karena kita sudah punya tanggungan Bapak Ibu untuk dibayar, 75% dari sisa kebutuhan kita setiap bulan tidak lagi dimasukkan di kas pembangunan Bapak Ibu, tetapi dimasukkan di pembayaran ini.
Lagi-lagi angkanya kan pasti naik turun ya Bapak Ibu, tidak ada angka yang sama. Tetapi saya memakai angka terkecil yang selama ini terjadi, yaitu 2 juta. Sehingga Bapak Ibu dari sumber dana pertama dan sumber dana kedua kita sudah punya berapa Bapak Ibu? 3,5 juta. Sudah lumayan ya Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu mengganti anggur perjamuan cup. Bapak Ibu sejak pandemi kita memakai anggur cup ini. Ini Bapak Ibu kalau saya membeli 1 bungkus isinya 100, itu harganya 120 atau 125.000. Bagi kami pengurus, lumayan ya, gitu Bapak Ibu. Sehingga mulai bulan depan Bapak Ibu kita akan memakai perjamuan dengan gelas. Meskipun hostinya itu roti perjamuannya Bapak Ibu itu ya, yang ada tulisannya itu namanya hosti ya. Hostinya akan tetap kita pertahankan untuk memakai itu. Sehingga ada tambahan lagi nih Bapak Ibu dari sumber dana pembayaran kita. Yang ketiga dari mengganti anggur perjamuan jadi 120. Sehingga Bapak Ibu setiap bulan dari 3 ini saja kita sudah punya 3.620.000. Wah, kurang berapa ya Bapak Ibu kalau kita harus membayar 5.800.000? Ada yang menghitung? Sekitar 2.180.000. Betul enggak sih saya Bapak Ibu? Ya, betul ya. Nah, Bapak Ibu, ada kekurangan sekitar 2.200.000. Nah, dari mana ini? Dari iuran seluruh jemaat Tuhan. Kita semua akan beriur Bapak Ibu dengan ketentuan semacam ini ya. Jangan berkesimpulan apa-apa dulu ya. Jangan berkesimpulan apa-apa dulu. Ketentuannya adalah semacam ini. Next Kak V. Nah, siapa jemaat yang wajib beriur? Yang pertama adalah semua jemaat Tuhan yang sudah berpenghasilan. Baik yang sudah menikah maupun yang belum. Yang kedua, jika suami istri sama-sama bekerja, iurannya masing-masing atau bersama? Jawabannya Bapak Ibu tergantung kepada kesepakatan masing-masing pasangan suami istri. Jika suami istri sepakat, nah ini Bapak Ibu ya, kata kunci untuk suami istri kalau mau sehat dalam segala sesuatu, sepakat ya dalam segala sesuatu. Demikian juga ketika Bapak Ibu mau menyokong iuran gereja harus sepakat ya. Enggak boleh suami begini, ini kan aku mau memberikannya untuk Tuhan kan, jadi banyak tapi supaya istriku enggak marah, kalau begitu istriku enggak boleh tahu, enggak boleh. Ya Bapak Ibu enggak boleh, sepakat, terbuka, suami istri harus terbuka dan sepakat. Kalau suami istri sepakat, mah awake dhewe kan duwe penghasilan masing-masing, mama sendiri aku sendiri ya, monggo. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa mah kita jadi satu saja ya, tidak apa-apa. Ya, jelas ya Bapak Ibu, next Kak V. Nah, berapa besarnya iuran masing-masing jemaat? Yang pertama, semua jemaat Tuhan diajak untuk menerapkan petunjuk firman Tuhan yang tercatat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Apa itu? Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing jemaat GKB Bahtera Hayat Semarang memberikan menurut kerelaan hati. Ya, jadi tidak ada angka khusus Bapak Ibu ya. Rela hati, suka rela. Rela dan suka ya, sehingga menjadi suka rela hati. Lalu jangan dengan sedih ya, enggak boleh memberi kepada Tuhan dengan sedih, harus dengan sukacita. Atau karena paksaan, terpaksa. Jangan Bapak Ibu ya, jangan. Tetapi Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Inilah firman Tuhan yang harus Bapak Ibu pegang ketika Bapak Ibu akan melakukan kegiatan iuran wajib untuk menyokong pembangunan gereja kita. 1, rela hati ya. Artinya angka yang akan Bapak Ibu tuliskan itu adalah rela, suka, tidak berat hati, tidak sedih,
tidak terpaksa, sesuai kemampuan masing-masing kita. Next Kak V. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu setelah ini Bapak Untung dibantu dengan sekretaris gereja yaitu Miss Grace dan Miss Gio akan membagikan lembar kesediaan untuk jemaat yang memiliki penghasilan. Ya, Bapak Ibu ada dua pilihan. Bagi Bapak Ibu yang mendengarkan penjelasan saya, ini penjelasannya belum selesai ya, Bapak Ibu tunggu saya sampai selesai ya, tunggu sampai. Bagi Bapak Ibu yang setelah mendengar penjelasan saya sudah yakin, aku mau iur sekian, ya, Bapak Ibu boleh mengisinya sekarang, boleh dikembalikan juga sekarang. Namun, jikalau Bapak Ibu, aku perlu ngobrol dulu, aku perlu berdoa dulu. Aku perlu menulis dulu bagaimana dengan kebutuhan keluargaku yang lain. Boleh ya Bapak Ibu? Boleh. Bapak Ibu lembar kesediaannya silahkan dibawa pulang. Ya, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Tetapi minggu depan sudah harus dikembalikan. Jelas ya Bapak Ibu? Yang kedua sudah juga nih Kak V. Kemudian next yang berikutnya. Nah, kepada siapa Bu lembar kesediaan yang sudah diisi dapat diserahkan? Kepada Bapak Untung Suranto. Saged jumeneng nggih Pak Untung Suranto. Ini Bapak Untung yang selama ini menolong kita dengan semua laporan pembangunan Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Pak Untung ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah menyerahkan lembar kepada Pak Untung, selanjutnya Bapak Ibu akan menerima kartu ya, kartu pembayaran. Nah, Bapak Ibu, memang iuran Bapak Ibu ini nanti lama loh ya, 5 tahun loh ya, 60 kali. Tetapi kartunya akan diberikan per tahun. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu enggak stres. Gitu ya Bapak Ibu. 1000 langkah itu hanya bisa dijalani dengan mulai 1 langkah demi 1 langkah ya. Jadi pelan-pelan saja. Jadi per tahun Bapak Ibu akan diberikan. Selanjutnya, kapan iuran pembangunan dari jemaat mulai dikumpulkan? Mulai bulan ini Bapak Ibu, mulai bulan Februari. Ya, selanjutnya Kak V. Bagaimana cara pembayaran iuran setiap bulannya? Ya, Bapak Ibu, tahun lalu kita itu masih ada ini ya Bapak Ibu komitmen untuk pembangunan yang dikumpulkan. Betul ya Bapak Ibu? Nah waktu itu kita sepakat untuk menyerahkannya langsung kepada Pak Untung. Rupanya ada hal-hal yang kurang baik loh Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika kita memberikan kepada Pak Untung datang berdoa gitu ya. Kita nunggu, oh Pak Untung masih berdoa, engkau wae. Begitu kata engkau wae kita lakukan, lalu lupa. Ya wes tah minggu depan ada apa lagi, lupa lagi Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu untuk menghindari lupa ya, untuk menghindari lupa Bapak Ibu. Di belakang itu ada kotak persembahan yang sudah kami tulisi pembangunan ya. Ini untuk supaya Bapak Ibu dipermudah ya. Jadi dimasukkan saja ke kotak pembangunan itu, nanti Pak Untung yang akan merawatnya ya setelah ibadah selesai. Apakah Bapak Ibu bisa memahami ini? Bisa nje? Nah, kemudian Bapak Ibu sudah ya Kak, itu tadi udah clear ya Kak ya, oke. Menghindari faktor lupa, wah saya juga pelupa sekali. Jemaat akan diingatkan tentang iuran ini pada warta gereja di minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya Kak V. Nah ini terakhir Bapak Ibu kami wanti-wanti kepada jemaat. Hindari nekat dan beralihlah menjadi berhikmat dalam pengambilan keputusan tentang iuran ini. Maksudnya gimana Bu Asri? Ibu Bapak, semua orang itu punya temperamen masing-masing. Ada beberapa orang yang temperamennya begini Bapak Ibu. Ketika mendengar penjelasan apa saja, hatinya mudah terbakar sehingga tanpa berpikir panjang membuat keputusan yang besar.
Oh, kalau begini caranya aku setiap bulan 1 juta nih Bu Sri, 1 juta. Puji Tuhan loh Bapak Ibu, puji Tuhan. Tetapi kadangkala karena kita belum berdoa, kita belum ngobrol dengan pasangan kita belum menghitung kebutuhan kita di rumah ya Bapak Ibu. Sehingga akhirnya apa? Dalam perjalanan tersendat. Dalam pembayaran komitmen yang kemarin kalau Bapak Ibu tersendat, Bapak Ibu itu tidak ditegur, tidak diingatkan karena memang dananya hanya dikumpulkan di kas, di bendahara. Tapi kalau ini Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu jangan tersendat karena apa? Urusannya ke bank. Ada nama kami, ada nama gereja, terakhir ada nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, itu sebabnya Bapak Ibu sekali lagi kami sungguh-sungguh jangan nekat dalam pengambilan keputusan. Ya, mari berhikmat. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu memberi iuran yang banyak ke gereja, tapi kemudian uang sekolah anak-anak tidak terbayar dengan baik, Bapak Ibu sebagai pelayan Allah saya mau berkata, Tuhan tidak berkenan dengan keputusan ini. Bapak Ibu memberi banyak untuk semua proyek gereja, tapi kemudian anak-anak, istri bingung dengan apa yang harus dimasak setiap hari. Bapak Ibu, Tuhan tidak berkenan. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu seluruh penghasilannya hanya dipakai untuk kepentingan pribadi tanpa terlibat di dalam program pembangunan gereja, kira-kira Tuhan berkenan tidak Bapak Ibu? Tidak. Itu sebabnya keluarlah kitab Hagai. Ya, Tuhan sungguh mengecam bangsa Israel waktu itu karena apa? Pembangunan rumah Tuhan sedang dilakukan, jemaatnya enggak peduli, malah sibuk dengan urusannya sendiri, membangun rumahnya sendiri menjadi lebih baik. Sehingga yang paling tepat mana? Seimbang Bapak Ibu, kebutuhan rumah harus dilakukan, sumbangan gereja dilakukan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah berkata, prinsip tentang uang kembalikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Betul Bapak Ibu? Kembalikan kepada pemerintah yang jadi milik pemerintah. Dan kelolalah untuk kepentingan pribadi dan keluarga Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mewajibkan semua jemaat yang sudah berpenghasilan untuk beriur. Tetapi hindari nekat, ayo berhikmat. Supaya semua kebutuhan kita tercukupi oleh rahmat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sekarang saya mempersilahkan untuk Pak Untung, Saudari Grace dan Saudara Gio boleh membagikan lembar kesediaan bagi jemaat. Ya, tentunya baik Pak Untung, Miss Gio maupun Miss Grace mengerti ya. Oh, ini masih remaja berarti masih kuliah, belum berpenghasilan misalnya ya. Tentu tahu ya. Ini Pak Ragil yang di depan ini sudah berpenghasilan ya. Iya. Iya. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil keputusan silahkan boleh diisi sekarang, dikumpulkan sekarang. Tetapi yang belum bisa mengambil keputusan tidak apa-apa ya. Masih ada 1 minggu bagi Bapak Ibu untuk berdoa, untuk berbicara dengan pasangan, untuk ngigohke dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain supaya kita berhikmat dengan keuangan kita. Jangan minder kalau Bapak Ibu memang hanya bisa memberi sedikit ya Bapak Ibu. Karena terang firman Tuhan berkata yang terpenting tidak terpaksa, tidak sedih hati, tetapi suka dan rela. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah menerima lembar kesediaan, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang memberikan kami kecukupan terhadap semua yang kami perlukan. Kami sangat bersyukur untuk pertolongan Tuhan, sehingga dana yang kami butuhkan untuk kelanjutan pembangunan gereja kami tersedia ya Tuhan. Dan kalau pada kami ada satu tanggung jawab untuk
pembayaran ke bank. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Bukakan pintu-pintu berkat bagi jemaat-Mu. Berlimpah-limpah, luber Tuhan. Dan setelah Tuhan memberkati mereka, berkati juga dengan kemurahan hati. Supaya setiap jemaat-Mu menggunakan keuangannya dengan berhikmat, dengan baik, dan menyisihkannya untuk dana pembangunan rumah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Allah berbicara kepada setiap hati, memberikan petunjuk, supaya dengan hikmat mereka boleh mencantumkan angka sesuai dengan kemampuan mereka, dengan hati yang sukacita, bukan terpaksa, bukan dengan sedih hati, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Bapa, kami menyerahkan untuk tim pembangunan yang setelah ini Tuhan akan melanjutkan proses supaya pembangunan gereja kami bisa berjalan. Kami tahu Tuhan terlibat, kami tahu Tuhan terus menolong, dan kami akan menyaksikan kebesaran Tuhan melalui satu proyek yang bagi kami mustahil, tetapi Allah mengadakannya dengan kemurahan hati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Artinya Bapak Ibu, kita tidak tahu apakah Natal kita tahun ini masih di tempat ini atau di tempat yang baru. Berdoa, ambil bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita bekerja sama untuk mensukseskan gereja kita. Amin. Bapak Ibu ingat bahwa beberapa kali kami sampaikan bahwa ini investasi kekal. Artinya Bapak Ibu dan saya sedang menyiapkan rumah Tuhan, bait Allah, bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi untuk anak cucu kita kelak. Ketika siapapun yang akan meneruskan gereja kita, Bapak Ibu dan saya hari ini yang meninggalkan, menyiapkannya untuk anak cucu kita kelak. Amin. Jadi kita semangat, sukacita. Kita tahu pasti bahwa Tuhan turut campur tangan. Amin. Ya, sebelum kita akhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, hari Selasa ada ibadah wanita 8 Februari. Tempat di ruang serbaguna. Pujian dilayani oleh Ibu Irawan, doa syafaat Ibu Ronald, firman Tuhan Ibu Asri, dan konsumsi Ibu Santo. Kemudian hari Kamis ada KTM, kebaktian tengah minggu. Mari hadir dan kita akan belajar banyak hal. Beberapa tema yang menarik sengaja kami hadirkan supaya kita belajar. Saat hari kebaktian tengah minggu kita akan belajar topik-topik yang penting yang perlu kita ketahui bersama-sama. Di tempat ini pujian dilayani Ibu Sigit, doa syafaat Bapak Glenn, Asers, Bapak Sigit dan Bapak Ristiono. Waktu jam 18.30. Hari Jumat ibadah youth yang akan dilayani oleh pujian Saudari Sandy, musik Saudari Elsa, Ian, Henok, dan Benaya. Aser Saudari Lia, LCD Saudari Jessica. Jam 7 malam. Hari Sabtu latihan pemuji dan pemusik untuk ibadah minggu pagi. Waktu akan disepakati bersama-sama di grup pelayan. Hari Minggu 13 Februari ibadah umum akan dilayani oleh Ibu Untung, pimpin pujian, singernya akan dibantu Ibu Iwandita dan Ibu Ristiono. Pemusik Bapak Walen, Saudara Nathan, Saudara Ian dan Benaya. Aser Bapak dan Ibu Irawan, LCD Saudari Elis. Ya. Ibadah sekolah minggu jam 8 hari ini agak gasik seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Mari ajak anak-anak untuk terus beribadah bersama-sama. Saya bersyukur ibadah makin banyak anak-anak dibawa makin kenal Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya udah bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita gumulkan, kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita bicarakan pagi hari ini dan kita dapat. Semua karena Tuhan. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang sudah Tuhan mulai, pasti Tuhan akan tolong dan akhiri dengan indah. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari tengadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Yes Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, amin, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari bersama-sama, aku percaya Tuhan. Berserah kepada Tuhan, berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi, aku percaya Tuhan. Kini aku berserah. Yes, kami percaya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi. Ya Tuhan, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti kehendak-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan kami berserah kepada Tuhan. Mari Tuhan, pimpin dan tolong setiap kehidupan kami untuk jalan dalam kebenaran firman-Mu. Ajar kami terus semangat dan setia kepada Tuhan. Bahwa kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa kami diberkati dengan damai sejahtera dalam segala persoalan kami. Kami tetap punya damai karena Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Di akhir ibadah ini, biarlah kami berdoa, biarlah kami terus hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu berdoa
Setiap jemaat-Mu yang hadir makin dibawa setia kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terus mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Sehingga dari hati dan mulut terus bersyukur. Karena dalam kehidupan setiap hari kami memandang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Pulanglah. Terimalah berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau, apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, diberkati Tuhan, dibuat menjadi berhasil sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya bersama berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak